Ya, jadi ini hanya satu penggal proses yang kita gunakan untuk bagaimana kita memberi ruang seluas-luasnya kepada masyarakat lokal untuk mengenali kemudian memahami. Jadi peta tidak kita maknai sebagai produk, tetapi ini sebagai proses. Sehingga di dalam proses pemetaan itu langsung mereka akan paham bahwa di sini rumah siapa, modelnya seperti apa, umurnya berapa, itu langsung terjadi interaksi di antara, dan itu ilmu yang masuk ke mereka itu secara langsung. Tinggal nanti teman-teman arsitek yang akan mendokumentasikan atau melakukan proses drafting setelah data itu adalah valid, diproses beberapa kali dengan orang tua dan seterusnya. Dan ini adalah sebenarnya proses pemetaan ini adalah bagian sebenarnya kita mendapat data yang sangat valid, data paling akurat saat ini yang dilakukan oleh teman-teman lokal, masyarakat lokal. Kemudian dari situ baru muncul ini apa sih yang terjadi pada lingkungan kita. Nah, ini poin penting yang ingin kami sampaikan adalah bagaimana mengenali apa yang ada di lingkungan kita sehingga kepedulian atau rasa memiliki itu muncul. Kalau itu tidak muncul, hanya datang dari masyarakat luar, kelihatannya nanti akan seperti sesuatu yang kropos gitu. Di dalamnya tidak ada yang memberikan kapasitas, tidak kuat, masyarakatnya tidak paham, tetapi dari luar itu akan memberi beban terus malah. Nah, ini yang kami justru ingin kita balik, mulainya justru dari bawah. Dengan pengenalan ini kemudian ada muncul data, kemudian mereka sudah secara kolektif paham, baru ini akan apa yang terus akan dilakukan. Di situ muncul lalu, oh tadi sebelumnya nggak tahu bahwa ternyata di tempat kita itu cuma tinggal ada di desa Jagalan ini. Saya bicara tentang misalnya kerajinan perak. Dulu di sana mungkin ada lebih dari 500 pengrajin, tetapi sekarang di peta dari 5 RW itu hanya tinggal 22 orang di generasi ketiga yang mengerjakan perak. Nah, jadi sangat luar biasa ketika ternyata di sini baru nggak, kalau ternyata di desa kita cuma tinggal 22 orang yang mengerjakan perak. Bagaimana 50 tahun lagi, 20 tahun lagi mungkin bisa habis. Karena ini anak-anak muda ini sebagian memang mereka pengrajin perak generasi ketiga. Sehingga ketika mereka nyadar bahwa oh ini kita tuh tinggal 22 orang ternyata dari dulu yang ratusan. Kenapa bisa turunnya sangat drastis? Nah, ini baru ketemu, baru didiskusikan. Ini apa masalahnya? Oh, ternyata dulu bisa sehari dapat bekerja di perak bisa dapat 200-300 ribu, sekarang hanya dapat 30 ribu satu hari. Tentu saja orang akan pindah ke menjadi laten bangunan pun 40 ribu, nggak repot. Ini yang terjadi, ini faktanya. Nah, dari situ baru muncul apa yang harus kita lakukan. Nah, proses pemetaan ini adalah satu penggal bagian awal untuk kita masuk mengorganisasikan masyarakat. Nah, ini masih berjalan prosesnya, yang sebenarnya nanti akan mengerucut pada berbagai kegiatan. Bisa kegiatan sifatnya pelestarian itu pada yang ragawi atau yang bukan ragawi. Nah, yang bukan ragawi tentu saja seperti tadi. Oh, bagaimana kita melestarikan pengrajin perak yang 22 ini? Bagaimana bisa mereka yang 22 ini yang omsetnya atau hariannya cuma 30 ribu bisa menjadi lebih dari 30 ribu, sehingga akan menarik orang yang tadinya bekerja perak menjadi tukang bangunan atau menjadi tukang parkir di pasar, bisa balik lagi ke perak. Ini kita cari caranya. Nah, itu, jadi seperti itu. Kemudian yang kuliner, di situ ada ketemu banyak sekali rumah-rumah ini yang membuat masakan makanan-makanan tradisional. Baru ketemu, oh berapa pengrajin makanan kipo di RW 1, berapa pengrajin makanan bolu di RW 2. Ketemu semuanya datanya. Nah, data ini yang kita gunakan untuk itu membuat semacam action plan. Tetapi tentu saja teman-teman nggak akan bisa mampu merangkum semuanya karena ini butuh tadi stakeholder yang lebih luas sifatnya. Kami hanya ingin mencoba bahwa menumbuhkan rasa percaya diri bahwa kita bisa berubah, kita bisa peduli, kita bisa mempunyai rasa memiliki, itu penting untuk kita berbicara tentang pelestarian yang jangka panjang. Kira-kira poinnya dari saya seperti itu. Jadi saya hanya tadi ya, yang poin pentingnya tentang bagaimana kita mengorganisasikan masyarakat lokal, terutama yang muda. Bagaimana meningkatkan kapasitas, bagaimana melakukan
edukasi kepada mereka, sehingga terus kalau itu sudah muncul, terutama bukan individu-individu tapi secara kolektivitas itu yang akan membuat satu spirit yang luar biasa di tingkat mereka untuk menangkal apa-apa yang dari luar ketika akan merusak atau bahkan menghilangkan aset-aset yang mereka tahu bahwa itu penting. Sekarang mereka tidak tahu, kemarin tidak tahu itu penting atau tidak. Mungkin kita semua tahu penting, oh di situ penting. Ini cagar budaya, ini harus dilindungi. Tapi mereka tidak tahu, tidak penting. Nah ini yang menjadi ada gap yang luar biasa, sehingga gap ini semakin lama harus semakin didekatkan. Dan ini adalah saya pikir peran kita semua. Itu poinnya. Terima kasih. Saya kurang maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Yuli. Kita bisa membayangkan kalau Yogyakarta itu kampungnya ada ribuan ya mungkin ya, ratusan atau ribuan Mas. Nah itu membutuhkan juga pendataan dan pemahaman dari kita semua apa yang sebenarnya kita miliki. Kalau kita melihat dari toponim saja itu sudah ada banyak sekali, ada kampung Gamelan, ada kampung Gembelaan, ada kampung Paceksan dan sebagainya. Belum lagi kampung-kampung yang tumbuh baru itu di belakang itu banyak teman-teman yang lucu-lucu itu, yang para seniman itu yang suka bikin ketawa tapi karyanya luar biasa. Nah ini juga hal yang juga harus terus kita punya datanya. Nah ini dalam Kota Pusaka ini masuk dalam instrumen yang kedua, itu pendataan. Dan nanti pendataan itu mau diapain? Bagaimana? Siapa yang menyimpan? Bagaimana itu memperkenalkannya? Nah, ini juga satu persoalan yang sangat luas dan PR kita juga bersama. Selanjutnya kita akan melihat, kita sekarang meloncat ke masa datang gitu ya. Bagaimana sebuah jalan pusaka yang terkenal. Kalau orang ke Jogja kan tidak ke Jogja kalau belum ke Malioboro. Sementara kalau hari libur yang orang Jogja, aduh jangan ke Malioboro, pasti penuh, pasti sulit. Nah, ini ceritanya gimana Mas Vidi, dan ini juara pertama sayembara yang diselenggarakan oleh Kamil Pikwi. Ya, Mas Vidi. Ines. Ya, silakan. Ya, terima kasih Bu Sita. Kami merasa sangat terhormat bisa diundang pada sore ini untuk menghadiri acara pusaka Sarasehan ini. Jadi sebelum saya mulai, saya ingin memperkenalkan beberapa tim dari kami yang turut mencoba untuk mendesain Malioboro. Yang pertama ada Irwan Yuda Hadinata, kebetulan beliau tidak bisa hadir karena sakit. Yang kedua ada Muhammad Iqbal yang ada di sana, mungkin bisa berdiri. Ya, ini ada Muhammad Iqbal. Kedua ada Akbar Setiawan. Yang ketiga ada mbahnya, sebenarnya kita ngasih nama dia mirip sama ARB, jadi ada Gusma, ada Fabrian Gusma ST, berdiri Mak. Dan kebetulan saya ini disuruh jawab di depan, saya Widi Cahaya Yudanta. Baik, nah ini sebenarnya agak narsis sedikit, ini iklannya dari saudara Gusma. Jadi kita alhamdulillah udah pernah memenangkan beberapa sayembara yang ada di Indonesia, dan kebetulan pernah juga menangkan, saudara Gusma menangkan alun-alun Kidul. Jadi sebenarnya hampir Malioboro satu kesatuan. Internasional ada Ikut-At, alhamdulillah juara pertama, dan terakhir itu ada penataan sayembara Babakan Siliwangi juara 1 di Bandung. Baik, nah ini adalah tema kita kemarin yang kita sayembarakan, yaitu adalah teras budaya. Jadi kita mengambil perwujudan bahwa teras budaya itu adalah sebagai sebuah kerukunan, sebuah penerimaan, pemersatu, dan ruang silaturahmi yang ada di dalam sebuah jalan. Kebetulan ini Jalan Malioboro. Nah ini kenapa sih pertanyaannya kenapa kok kita ngambil teras sebagai transformasi desain kita? Pertama kita melihat secara sederhana bahwa Malioboro itu berada di depan Keraton Yogyakarta, dan Malioboro itu sebagai bagian depan dari Keraton Yogyakarta. Nah, kalau secara tradisionalnya kita sih mengambil dari arsitektur vernakular Indonesia. Jadi teras itu sebagai bagian dari kawasan semi privat dari sebuah ruang di dalam sebuah rumah. Dan
ini kita mencoba untuk menghadirkan nilai lokal di dalam kawasan Malioboro yang tetap mengakomodasi nilai kekinian yang akan terus berlanjut. Nah, ini teras diartikan sebagai terasnya Kota Yogyakarta, di mana teras ini dapat mengakomodasi dari tadi komunitas-komunitas yang ada di sekitar Yogyakarta, dapat